tahun 2009 itu kita masih full ke ekspor. Mulai 2009 kita sudah membuka cabang, membuka toko kita di Kemang. Jadi kita mulai memikirkan untuk lokal. Nanti saya cerita sedikit kenapa kita mau ke lokal. Jadi pada saat mendesain, ini desain saya juga. Jadi pada saat mendesain, kita sudah harus memikirkan keseluruhan desain itu sampai jadi produk, sampai ke end user. Itu yang harus dipikirkan, nggak sesederhana gambar gitu. Makanya kadang-kadang saya lucu juga kalau melihat iklan di KR atau di Kompas gitu, dibutuhkan desainer. Itu juga mungkin harus dipikirkan juga, karena setelah saya coba berapa kali iseng untuk mendaftar itu, mereka ternyata itu tadi, karena mereka mencari tukang gambar sebenarnya, bukan desainer. Good design tell story. Jadi pada saat desain kita itu bisa cerita bahwa pada saat dia memakai meja saya membayangkan itu salah satu. Jadi ada customer duduk di situ melihat meja saya, terus dia melihat, oh ini bisa knockdown ya, oh ini bisa kayunya cuma sedikit ya, oh ini dengan finishing yang ramah lingkungan ya. Nah pada saat itu dia bisa membayangkan, dia bisa cerita sama teman-temannya atau sama orang di sebelahnya dia, ini loh aku beli dengan konsep seperti ini, tanpa dia harus kenal saya. Jadi sebenarnya itu yang harus saya cerita di balik produk itu. Jadi salah satunya adalah ini lampu ini yang hot sale di tempat kita. Ini namanya Maya Lamp karena istri saya namanya Maya, dan sampai sekarang ini hot sale di tempat kita. Itu saya benar-benar memperlihatkan bahwa itu kayu itu bekas dari bongkaran rumah. Jadi di sini ada lubang-lubang ini, ada bekas rayap dan sebagainya. Itu memang saya taruh di situ, saya nggak hilangkan, nggak bersihkan, tapi saya treatment, jadi sudah nggak ada rayapnya lagi. Nah ini yang lucunya banyak di copy sama orang, tapi mereka treatmentnya ditiadakan biar murah. Jadi ya mungkin 2 bulan habis dimakan rayap lagi. Nah di sini orang memakai ini akhirnya merasa atau ini dari bongkaran dari bekas rel kereta. Jadi mereka bisa membayangkan pada saat memakai produk kita, oh kita harus ramah lingkungan ya, oh kita harus seperti ini. Nah ini yang sebenarnya salah satunya kita nanti arahnya yang ke Indonesia, yang ke pasar lokal itu salah satunya di situ nanti, mengarah ke lokal. Kalau itu tidak kita lakukan, yang rugi kita kok. Jadi bukan siapa-siapa, yang rugi kita sendiri. Jadi kalau nggak kita lakukan itu ramah lingkungan, yang rusak kita sendiri, bukan orang luar, bukan siapa-siapa. Ini saya ngambil dari David Watts, dia keluarin statement tanggal tahun 90-an. Ini yang saya maksud nih. Jadi policies tentang itu dan orang tidak menyadari tentang itu semua itu sebenarnya ada hanya satu, education. Jadi pada saat kita sadar dengan kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita, otomatis kita akan menghargai sesuatu yang kita tawarkan. Nah ini yang akhirnya kesadaran edukasi ini, kita juga sadar pada saat kita mulai jalan ekspor kita mulai bagus, terus kita baru sadar, loh tetangga-tetangga kita malah nggak tahu ya tentang konsep sustainable. Itu yang akhirnya kita memutuskan untuk selain untuk masalah ekonomi, selain kita bisa menjual dan untung, kita juga memikirkan juga salah satunya adalah untuk menyebarkan virus sustainability ini di Indonesia, karena kita malah kaget sendiri setelah tahun 2009 kita merasa udah diterima pasar di luar, ternyata di dalam sendiri kita nggak pernah dikenal gitu. Nah ini yang educate ke teman-teman kita, ke sekitar kita untuk ngomong tentang sustainability, tentang kekuatan produk-produk yang ramah lingkungan dan efek-efeknya sampai ke di balik itu apa. Karena ya semua pasti akan mengomongkan bahwa goal kita apa sih? Goal kita adalah planet yang karena kita hanya meminjam, bukan memakai planet ini. Terus kita juga harus share sama teman-teman kita, sama ini yang saya maksud neighbor di sini.
Kita hidup sama anjing kita hidup sama gajah di Sumatera dan sebagainya, ini harus dipikirkan juga. Nah, proses-proses yang seperti ini yang saya tawarkan ke customer kita. Ini tim yang ada di Lunar, dan kita tidak ada sama sekali PMA-nya. Kita semua orang lokal semua. Itu yang saya bisa cerita sedikit. Dan yang paling penting adalah pada saat kita menyebarkan ini, saya minta tolong sekali kalau teman-teman yang ada yang mau membuat perusahaan dan sebagainya, tolong jangan diambil, maksudnya jangan hanya mengambil permukaannya. Maksudnya yang terjadi, saya sering bicara tentang ini, dan yang diambil hanyalah desain saya. Jadi desain diambil, dibikin, tapi di belakangnya mereka yang saya lakukan, yang kita lakukan di belakang itu sama sekali nggak dilakukan. Tapi ya ini kalau positive thinking, akhirnya moga-moga setelah mereka memakai desain saya, moga-moga akhirnya sadar untuk masalah sustainability-nya. Nah ini yang saya mencoba dari kemarin. Saya setiap selesai ngomong tentang sustainability itu, tolong jangan hanya desainnya. Kalau desainnya tok nggak apa-apa silahkan, tapi tolong hanya jangan desainnya tok, tapi lebih ke konsep kita secara menyeluruh tentang sustainable product. Perkara desainnya mirip punya saya, nggak apa-apa, silahkan. Tapi konsepnya harus dilakukan dulu. Itu dulu. Mungkin terima kasih. Terus mungkin saya bisa tunjukin sedikit untuk yang pameran-pameran kita. Nah ini tahun 2008 pameran kita di IFINA. Jadi pameran di Indonesia itu hanya ada 2 pameran besar untuk masalah kerajinan dan furniture. Itu pameran PPE, pameran produk ekspor Indonesia. Itu di bulan Oktober ya Pak, sekitar Oktober ya. Sama pameran IFINA. Nah ini pameran IFINA ini 2008 ini kalau nggak salah yang kedua atau yang pertama ya, saya lupa. Yang pertama kalau nggak salah. Itu kita pertama kali ikut dengan konsep sustainable, dan ternyata langsung juara 1 sebagai desain stand terbaik. Terus 2009 ini juga kita konsep sustainable-nya sebenarnya implementasinya adalah di pameran. Nah ini biasanya konsep pameran-pameran itu mereka memakai kayu-kayu triplek ditempel-tempel dibentuk satu bentuk stand gitu. Itu saya lihat berapa kali di pameran, stand itu setelah selesai dibongkar, dibuang. Padahal saya pernah ke Sumalindo itu melihat gimana satu triplek itu dibikin. Maksudnya satu triplek itu mungkin menghabiskan 2-3 kayu besar di Kalimantan yang mungkin itu jadi tempat hidupnya orang hutan. Itu jadi saya langsung pada saat itu saya langsung sama sekali nggak pakai triplek. Saya berusaha sama sekali tidak pakai triplek. Jadi dinding-dinding itu saya pakai besi, saya pakai kain kaos yang secara sinar dia bisa memantulkan gitu, dan kerangkanya kerangka besi. Dan setelah selesai kerangka besi bisa kita pakai lagi. Bahkan sampai sekarang tahun 2010 saya kerangka ini masih saya pakai. Jadi sangat efisien. Nah ini yang mungkin ini juga juara 2